Hai guys, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang The Punctuated Equilibrium Model. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Connie J. Kersig yang menggambarkan tentang terbentuknya suatu kelompok yang memiliki tujuan bersifat sementara dan dibatasi oleh waktu. Fase 1. Phase Meeting merupakan awal mula terbentuknya suatu kelompok, dan di fase ini manajer mulai melakukan pendelegasian tugas, pemberian wewenang, dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota kelompok. Pada fase ini, kinerja kelompok masih rendah dikarenakan masih awal terbentuknya kelompok dan waktu pengerjaan deadline masih lama. Fase 2. Transisi. Pada fase ini, mulai ada perubahan gerakan yang fluktuatif yang menyebabkan adanya peningkatan kinerja kelompok. Fase 3. Completion. Fase ini terjadi beberapa hari sebelum deadline, sehingga adanya penggerakan yang besar semakin meningkatnya kinerja kelompok A. Kelompok mulai mengejar ketertinggalan pengerjaan tugas yang belum terselesaikan, sehingga pengerjaan tugas dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan deadline. Berikut adalah contoh dari The Punctuated Equilibrium Model, yaitu Project Lustrum STIKPN Yogyakarta yang akan diadakan pada 12 September 2022. Pada fase 1, diawali dengan diadakannya Open Requirement Panitia Lustrum. Selanjutnya, melakukan seleksi dan pembagian divisi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing anggota. Pada fase ini, Ketua Panitia mengadakan rapat besar untuk menyampaikan tentang arah dan tujuan dari penyelenggaraan proyek ini, serta pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi. Pada fase ini, kinerja panitia masih belum terlihat dan mereka masih cenderung pasif. Pada fase 2, terjadi perubahan kinerja panitia yang dikarenakan dorongan dari ketua panitia sehingga adanya usaha yang lebih untuk menjalankan rencana yang dibentuk pada periode transisi ini. Para panitia mulai melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang mulai dilaksanakan pada bulan Juni, seperti divisi acara mulai menghubungi gestar, divisi humas dan sponsorship mulai menghubungi sponsor untuk proyek Lustrum, divisi konsumsi mulai memilih catering untuk konsumsi panitia dan tamu undangan, dan masih banyak kegiatan divisi lainnya. Pada fase terakhir yaitu fase 3, seluruh panitia dalam kondisi ini mengeluarkan usaha yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas masing-masing sesuai job desk-nya dikarenakan deadline yang semakin dekat. Pada fase ini, biasanya seluruh panitia melakukan gladi kotor dan gladi resik untuk memastikan proyek ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh orang yang terlibat. Dengan kerja keras dan kerjasama yang dilakukan